lagi di Psikologi Corner, di mana kita akan membicarakan tentang psikologi, tentang kejiwaan, tentang gundahan hati, dan pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Dan seperti biasanya, saya telah mengundang Bapak Didik Mas Riviono sebagai seorang psikologi. Betul ya Pak ya? Iya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi heboh. Nah, ini ceritanya tuh tentang anak usia 15 tahun yang membunuh seorang anak 5 tahun. Saya ceritakan yang saya baca ya, kalau misalnya ada yang salah dari saya, mungkin teman-teman bisa koreksi di komen. Nah, yang saya baca, itu ada anak 15 tahun, Pak. Dia ceritanya tentang pengakuannya dia tuh suka sekali dengan nonton YouTube, film-film pendek di YouTube yang genrenya dia itu adalah thriller. Thriller kan lebih kayak kriminal, kayak gitu-gitulah ya. Nah, karena nanti terlalu sering menonton, akhirnya dia merasakan I want to try it, aku pengen coba gitu, rasanya kayak apa sih jadi seorang psikopat seperti di film thriller itu tadi gitu. Nah, akhirnya nih anak melakukannya kepada anak tetangganya gitu, anak tetangganya yang usia 5 tahun. Dia menaruh mainan di dalam bak mandi, ya mungkin itu bak mandi atau kayak tempat air dalam situ. Dia mengatakan bahwa ini kamu masuk ke sana, ambil itu mainan. Kemudian anak ini masuk, si anak kecil ini tadi masuk. Ketika anak ini masuk, sama anak yang usia si anak remaja ini ditenggelamkan. Anak ini tenggelamkan sampai si dia tidak bisa bernafas ya, otomatis bisa bernafas. Ketika dia sudah mulai kehabisan nafas, ditusuklah itu rongga mulutnya. Entah penggunaan apa saya juga tidak tahu. Dan otomatis anak ini meninggal. Ya. Tidak hanya ditinggalkan meninggal seperti itu aja, ternyata si anak 5 tahun ini tadi dibawa pulang, disimpan di dalam lemari. Tuh, saya bacanya geli gitu. Nah, setelah dia menyimpannya, nggak tahu itu mungkin 1 hari atau 2 hari, nggak ngerti. Kemudian anak ini dikeluarkan, ditaruh di sebuah tempat. Saya nggak tahu itu tempatnya di mana, saya lupa. Kemudian dia datang ke polisi. Ya. Dia datang ke polisi, datang dengan polos gitu, santai. Pak, saya mau mengakui kesalahan, saya habis bunuh orang. Si polisi ngira dia kalau bercanda, dibawalah anak ini ke tempat yang dimaksud oleh anak remaja. Ketika dilihat, ternyata beneran ada mayat. Ketika dibawa ke kantor polisi lagi, si anak remaja ini tanyain, gimana perasaan kamu setelah membunuh? Apa yang dia jawab? Saya merasa puas. Wow, yang jadi pertanyaan banyak orang adalah, apa sih yang bisa membuat anak ini sampai mempunyai rasa puas? Apa cuman gara-gara rasa obsesi dari YouTube itu atau bagaimana? Oke, jadi begini, orang belajar, kita beranjak dari pembelajaran saja ya, yang paling dekat dengan kita. Belajar itu ada 3 hal standar yang bisa kita amati. Orang melihat untuk belajar, kemudian orang mendengar untuk belajar, kemudian yang terakhir orang melakukan untuk belajar. Jadi ketiga komponen ini, melihat, mendengar, dan melakukan, itu menjadi satu lingkaran kepastian untuk terjadinya sebuah tindakan. Jadi kalau anak ini, kalau kita betul, kalau misalnya dia melihat YouTube, memperhatikan, berarti kan dia melihat. Kemudian mendengar suara-suaranya, bagaimana itu, kemudian dia melihat apa yang dilakukan setelah keadaan itu dia lihat, dan orang yang melakukan tindakan itu masuk ke dalam tindakan untuk penyelesaiannya, maka lengkaplah sudah. Jadi anak ini kalau terlalu sering untuk memperhatikan YouTube yang berjudul thriller seperti itu dan yang bergenre sebagai pembunuhan, maka mau tidak mau itu menjadi sebuah masuk ke dalam pemikiran secara sadar, dimasukkan di dalam dirinya, dan semakin lama mengendap. Tertanam ya? Tertanam. Akibatnya apa? Timbul namanya anak remaja mencoba-coba. Nah, ini yang berbahaya. Pada tontonan-tontonan tertentu yang tidak ada pendampingnya, sehingga tidak diikuti oleh nasihat, yang terjadi seperti keadaan ini. Anak usia 15 tahun ini akan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dia lihat.
Dan kalau kita sebetulnya mau melacak itu, coba perhatikan sebetulnya apakah film-film YouTube yang dia lihat itu bernada seperti itu. Kalau berada pada posisi itu berarti anak ini telah betul-betul mendapatkan ilmunya, mendapatkan pembelajarannya yang akhirnya dia cobakan. Tingkat keberhasilannya, tingkat perolehan ilmu pengetahuan itu sejauh mana. Sehingga pada saat dia ditanya oleh Pak Polisi tadi, kalau betul tadi ditanyakan, bagaimana perasaanmu setelah membunuh? Puas. Kan begitu? Ya, puas. Puas kan gitu ya, seolah-olah tidak ada beban sama sekali. Iya. Apa yang terjadi? Ini menunjukkan bahwa sudah menjadi karakternya. Jadi kalau mau membentuk karakter seseorang dengan hal-hal yang demikian itu begitu mudah. Jadi tontonan-tontonan ini yang demikian ini yang harus diperhatikan. Nah sayangnya gadget ini kemudian sama orang tua, malah orang tua yang mengajarkan membuka YouTube-nya. Ya, akibatnya apa? Kalau terjadi seperti ini, tanam dengan sendirinya ya. nah nasi sudah menjadi bubur. Ini dari orang tua sendiri juga, pembentukan karakter kan juga dari orang tua ini. Betul. Karena ini nonton YouTube. Tapi kalau dia ada pembentukan karakter dari orang tua, mungkin setelah membunuh dia pasti akan ada rasa kasihan, rasa menyesal. Tapi si anak dengan polosnya, dengan santainya, wajahnya tuh bener-bener lempeng, nggak ada ekspresi, dia mengatakan bahwa, iya, aku puas, seperti itu. Nah, apakah orang tua juga berpengaruh bahwa apa yang kamu lakukan tuh nggak salah, itu juga itu mungkin rasanya. Jadi begini, langkah pembelajaran dari orang tua adalah pembiaran. Ini yang jelas, yang kalau saya baca ya, membiarkan anak dalam dunianya, kesendiriannya untuk memperhatikan itu. Jadi kelihatannya anak ini tanpa bimbingan pada saat melihat itu. Jadi orang tuanya bertanggung jawab atas keteledorannya. Jadi pembentukan karakternya itu, jadi makanya pembentukan karakter bisa dilakukan secara sengaja ataupun tanpa sengaja, tidak disadari. Oleh sebab itu sebetulnya pada pembentukan karakter itu kehadiran pengasuh, para pembimbing, terutama hal ini orang tua, harus betul-betul diperhatikan. Jadi orang tua mempengaruhi secara tidak langsung. Meskipun beliau tidak bertindak apa-apa, tetapi beliau yang menyodorkan atau yang memperbolehkan YouTube trailer pembunuhan ini untuk ditonton oleh anaknya. Jadi otomatis sebetulnya orang tuanya memperbolehkan kejadian itu. Jadi dalam hal ini sebetulnya yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Karena anak ini masih di bawah umur secara hukum. Tetapi secara psikologis anak ini mengalami tekanan pribadinya sendiri. Oh, ada tekanan batin ya? Ada, tetapi kalau anak ini mengatakan puas tanpa ekspresi penyesalan dan sebagainya, ya seperti Reinhard yang lain nanti jadinya. Ya untungnya anak ini ada kesadaran untuk melaporkan, berarti di dalam benaknya ada rasa bersalah Mas Ian, ya. Masih Itu ada rasa bersalah. ada rasa bersalah, kemudian melapor, ya. Kemudian anak ini sudah terlanjur melakukan, otomatis apakah itu akan menjadi kepribadiannya dia? Akan menancap atau masih bisa diperbaiki lagi? Kalau melihat usianya, karena ini sudah masuk di dalam operasional konkret, anak itu sudah bisa memilih tentang benar dan salah, maka perubahannya bukan tidak mungkin dilakukan. Ada kemungkinan, tetapi perubahannya akan lambat. Tergantung pada usia kapan anak ini mulai menonton YouTube itu. Dan sampai tercetusnya tindakan pembunuhan itu. Ini harus diukur dulu, ya. Sehingga untuk merubahnya paling tidak ada jumlah waktu yang sama. Karena apa? Seorang belajar sampai mendapatkan kepandaian itu akan berbanding lurus dengan jumlah waktu yang dia tempuh. Untuk memperbaiki, namanya orang memperbaiki adalah minimal 2 kali lipat pada waktu anak ini belajar. Jadi kalau misalnya 2 tahun dia belajar itu, maka cure-nya atau pemulihannya ya 4 tahun. Ya, dan ini perlu pengawasan. Inilah kegagalan-kegagalan dalam dunia pendidikan kalau kita teledor, ya. Jadi benar-benar hati-hati ya. Harus hati-hati. Meskipun dia sudah
kalau orang mengira kan di atas umur 15 kan anak ini. Iya, betul, 15. Banyak orang mengira bahwa di atas umur 12 anak itu sudah mengerti salah dan benar gitu. Betul. Tapi ternyata masih di ambang, setiap orang masih ngerti ya, ada yang Betul. salah itu ternyata dikiranya benar, masih banyak seperti itu ya. Betul, Nah, betul. tetap harus ada pengawasan. Jadi teman-teman, mungkin ini juga PR bagi kita semua yang kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh juga, atau mungkin kita punya keponakan ya, yang penting kita sebagai orang dewasa harus benar-benar mengawasi tentang tumbuh kembang anak, apalagi untuk penanaman karakter anak-anak seperti itu ya, betul ya Pak ya. Betul, betul. Jadi untuk si anak remaja yang sedang diviralkan oleh orang-orang, semoga kamu lekas sempurna. Dan untuk teman-teman yang masih remaja, dimohon untuk kalau mau nonton film-film yang mengerikan boleh sih, tapi tetap harus minta dampingin orang tua. Betul. Supaya kalian tidak salah jalan seperti itu. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini. Jika teman-teman masih banyak pertanyaan tentang video yang ada di sini, boleh banget ditanyakan di komen. Dan jangan lupa untuk di-like juga video ini, lalu subscribe channel kita. Kemudian kalian bisa share di sosial media kalian supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih dan bye-bye.